Mbah Uti setengah mati berhadapan dengan sosok Kolong Wewe itu. Wajah Kolong Wewe itu menyentuh wajah Mbah Uti. Lidahnya menjulur panjang dan kedua tangannya memegangi tubuh Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Untung Direkam masih mendengarkan kami. Masih penasaran dengan cerita Restu Wiratmaja, Nyatus Dino? Kita sudah ada di part keempat. Jadi yang belum subscribe, like dan juga komen silahkan, biar kita tambah semangat. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tenang dulu Badri, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang, Mbah? Ranti telah meninggal, lalu sekarang Evan. Apakah kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya aku rasakan? Teriak Badri. Evan dibawa Kolong Wewe, Dri. Kolong Wewe? Iya, di sumur ini terdapat Kolong Wewe. Maafkan Mbah ya, Dri, maafkan Mbah. Astagfirullahaladzim, Evan. Air mata Badri berjatuhan ketika mengetahui Evan diculik Kolong Wewe. Evan masih bisa diselamatkan kok. Kita harus cepat mengatasinya, ucap Abah. Bagaimana, Bah? Ini sudah hampir pagi. Apakah masih sempat? Tanya Badri. Masih bisa, Dri, masih bisa. Aku yang akan menuju tempat Evan, ucap Mbah Uti. Maksudnya Mbah Uti? Aku akan masuk ke dalam sarang Kolong Wewe itu, karena ini adalah salah satu cara agar Evan bisa kembali. Caranya gimana? Tanya Badri. Mbah Uti mengajak Badri menuju kamarnya. Diikuti oleh Abah, mereka bersiap untuk mengambil Evan kembali. Setelah berada di kamarnya, Mbah Uti menjelaskan mengenai maksudnya membawa ke kamar. Kolong Wewe itu masih berada di sekitar perkebunan dekat sini. Kalian berdua ajaklah seluruh warga untuk menabuh peralatan dapur sambil memanggil nama Evan, ucap Mbah Uti. Agung mana, Agung? Tanya Mbah Uti. Dia masih menjaga istrinya serta Suci, Mbah, jawab Badri. Baguslah kalau gitu. Agung bertugas menjaga rumah ini saja ya, ucap Mbah Uti. Lalu apa tugas Mbah Uti? Aku akan menuju ke tempatnya lewat perjalanan batin. Aku akan bertelanjang di hadapannya. Bertelanjang? Tanya Badri. Iya, bersamaan dengan kalian menabuh itu, aku akan bertelanjang di hadapan Kolong Wewe itu. Sebelum waktunya Evan dimandikan dan diberi makan oleh Kolong Wewe itu, kita harus secepatnya untuk menyelamatkan Evan. Apa dengan begitu Evan akan selamat, Mbah? Tanya Badri. Perkiraan ada 3 kemungkinan. Pertama, Evan akan mati. Kedua, jika selamat dia akan bisu. Dan hal ini disebabkan Evan memakan makanan yang diberikan oleh Kolong Wewe itu. Dan yang ketiga, Evan akan sakit dengan waktu yang sangat lama. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat, kita harus bergerak cepat sebelum Evan dimandikan atau diberi makan oleh Kolong Wewe itu, ucap Mbah Uti. Abah dan Badri keluar rumah untuk menggerakkan warga agar membantunya menemukan Evan. Sedangkan Mbah Uti, tugas beratnya adalah dia harus melakukan perjalanan batin menuju tempat Kolong Wewe. Perjalanan batin yang amat sangat berbahaya ini, bila gagal resikonya adalah kematian. Tepat di hari ke-41, jam 1 dini hari, Badri dan Abah mengerahkan warga untuk membawa peralatan dapur dan mengelilingi kampung serta perkebunan yang berada di dekat rumahnya. Sedangkan Mbah Uti, dia telah bersiap melakukan perjalanan batin. Jiwanya telah keluar dari raganya. Saat ini saya akan menjelaskan perjalanan Mbah Uti ketika melakukan perjalanan batin ya. Perspektif Mbah Uti.
Mbah Uti mulai melakukan perjalanan. Dia melewati kamarnya serta bersiap untuk meninggalkan rumahnya. Mbah Uti benar-benar telah telanjang bulat. Tak ada satu kain pun yang menutupi tubuhnya. Dia melewati beberapa sosok di hadapan rumahnya. Dia melewati banyak sekali sosok yang bertengger di atas rumahnya, dimulai dari kuntilanak, pocong, dan juga genderuwo. Namun mereka semua hanya memandangi kelakuan aneh Mbah Uti. Awalnya Mbah Uti merasa merinding, namun karena ini demi cucunya, Mbah Uti bersikeras untuk menyelesaikan tugasnya. Mbah Uti berjalan mengintari rumah. Dia memperhatikan satu demi satu rumah warga. Bersamaan dengan itu, Mbah Uti mendengar suara pukulan alat dapur yang benar-benar membuatnya harus cepat menemukan keberadaan Evan. Kali ini Mbah Uti sudah berada di pemakaman. Dia mendapati banyak sosok yang bertengger di pohon kamboja. Mata Mbah Uti terkejut ketika mendapati sosok Kolong Wewe sedang bertengger di pohon kamboja dekat makam Meranti. "Evan," ucap Mbah Uti. Evan sedang dipaksa untuk diberi makan. Mbah Uti langsung berlari mendekati Kolong Wewe itu dan menggerak-gerakkan tubuhnya. Sesekali dia menungging untuk menggagalkan rencana Kolong Wewe itu. Kolong Wewe itu memperhatikan pergerakan Mbah Uti. Mbah Uti tampak menikmati pergerakannya. Sesekali dia menari dan melenggak-lenggokkan tubuhnya. Bunyi-bunyian yang dihasilkan dari peralatan rumah itu membuat Kolong Wewe tak berdaya dan menjatuhkan Evan. Dengan seketika, makanan yang diberikan Kolong Wewe itu gagal dimakan oleh Evan. Mbah Uti langsung membawa tubuh Evan yang merupakan jiwanya. Dia menghindari pergerakan Kolong Wewe itu untuk mengejarnya. Beberapa sosok yang mendapati pergerakan Mbah Uti menjadi lebih penasaran. Banyak sosok yang turun dari tempat asalnya. Mereka yang bertengger di pohon kamboja secara satu persatu turun dan mendekati Mbah Uti. Jangan mendekat, ucap Mbah Uti sambil mengangkat Evan. Tubuh Evan sudah basah kuyup. Itu artinya Evan sudah diajak jalan-jalan keliling kampung dan dimandikan di sungai. Hal ini membuat Mbah Uti khawatir jika nantinya Evan akan sakit dalam waktu yang amat sangat lama. Mbah Uti langsung menggendong tubuh Evan dengan langkahnya yang sedikit berlari untuk mempercepat membawa jiwa Evan menuju rumah dan kembali lagi ke dalam rumah. Tabu-tabuhan yang disebabkan oleh peralatan dapur itu terus-menerus bergema. Mbah Uti bersyukur Badri dan Abah menjalankan tugasnya dengan baik. Mbah Uti pun sampai di rumah. Dia harus cepat-cepat kembali ke dalam raganya sebelum tabuhan itu berhenti. Karena jika tabuhan itu berhenti, Kolong Wewe itu akan menuju ke tempatnya dengan cepat. Begitu Mbah Uti berhasil memasuki raganya kembali, dia berhasil membawa Evan ke tempat semula. Evan ditemukan telah berada di kamarnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bunyi-bunyian itu berhenti. Mbah Uti merasa ada sesuatu yang mengganjal. Dia pun menengok ke belakang rumahnya untuk ngecek keberadaan sumur yang masih terbuka. Tiba-tiba dari dalam sumur itu muncullah Kolong Wewe yang kedua tangannya penuh dengan bulu yang amat sangat lebat. Begitu juga dengan payudaranya yang menggantung ke kanan dan ke kiri. Hal ini membuat bulu kuduk Mbah Uti bergidik. Dia pun segera berlari menuju kamar Evan dan mendapati Evan yang masih terbujur kaku di dalam kamar. Mbah Uti langsung menggotong tubuh Evan untuk menyembunyikan di bawah tempat tidur. Langkah Kolong Wewe itu dirasakan karena tabrakan energi yang besar. Sesekali Kolong Wewe itu berteriak-teriak seperti teriakan hewan yang sedang kehilangan sesuatu. Suaranya melengking, namun membuat seluruh tubuh Mbah Uti mendadak merinding. Di dalam hati Mbah Uti membaca doa sebisanya. Dia ingat akan satu hal, pikirannya tak boleh kosong. Begitu juga jika Kolong Wewe itu berpapasan langsung dengan wajahnya. Dia tak boleh bergerak sedikit pun. Kedatangan Kolong Wewe ini diawali dengan bau pandan yang amat sangat menyengat aromanya. Sesekali aroma itu menusuk hidung Mbah Uti yang sudah berusia lanjut itu. Masing-masing tangannya masih menutupi mulutnya dan mulut Evan.
suara pintu terbuka dengan sendirinya. Mbak Uti merasakan energi kuat itu masuk ke kamar Evan. Mbak Uti melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh kolong wewe itu yang amat sangat besar, dengan kaki yang penuh bulu dan berwarna hitam seperti kaki serigala. Kolong wewe itu terus-menerus mengeluarkan suara dengan maksud agar Mbah Uti keluar dari tempat persembunyiannya. Tak disadari Mbah Uti, wajah kolong wewe itu telah berada di hadapannya. Mbah Uti terkejut, keringatnya dingin. Antara rasa takut dan ingin berteriak ditahan sekuat tenaga. Mbah Uti setengah mati berhadapan dengan sosok kolong wewe itu. Wajah kolong wewe itu menyentuh wajah Mbah Uti. Lidahnya menjulur panjang dan kedua tangannya memegangi tubuh Evan. Kolong wewe itu menarik secara perlahan tubuh Evan, namun Mbah Uti menahannya agar Evan tidak diculik kembali oleh kolong wewe itu. Wajah kolong wewe itu menggeram seperti orang marah. Ekspresinya seketika berubah. Kedua tangannya menarik tubuh Evan kembali, namun Mbah Uti menariknya kembali sembari menahan tubuh Evan. Beberapa kali mereka saling tarik-menarik tubuh Evan yang sudah melemah itu. Puncaknya ketika kolong wewe itu menarik dengan sekuat tenaga, namun oleh Mbah Uti, tubuh Evan masih bisa ditahan. Karena sudah cukup kesal, bersama dengan itu suara ayam berkokok. Kolong wewe itu mundur secara perlahan sambil menatap kesal wajah Mbah Uti. Rencana kolong wewe itu untuk mengambil tubuh Evan berhasil digagalkan oleh Mbah Uti. Evan berhasil diselamatkan, namun sebagai gantinya Evan menjadi sakit karena berhasil dimandikan oleh kolong wewe. Tubuhnya panas dengan bibir yang sudah sangat pucat. Mbah Uti menangis sejadi-jadinya ketika mendapati cucunya menjadi korban penculikan kolong wewe. Keesok harinya, Mbah Uti benar-benar payah terhadap dirinya karena tak mampu menjaga cucunya sehingga menjadi rongrongan kolong wewe itu. Selepas kejadian itu, Badri, Abah, dan semuanya masuk ke dalam rumah. Dia mendapati Mbah Uti sedang duduk lesu di ruangan tamu. Agung saat itu sudah tertidur karena menjaga istrinya dan anaknya. "Apa yang membuatmu sedih, Mbah?" tanya Badri. Mbah Uti terdiam. Dia menatap rona wajah Badri yang kusam dan berkeringat itu, alis matanya yang tebal serta bulu matanya yang unik. Mbah Uti tersenyum sesaat. "Mbah, kenapa Mbah?" tanya Badri. "Duduklah dulu, Dri. Aku ingin bicara." Badri dan Abah duduk di kursi yang berdekatan dengan Mbah Uti. "Ada apa, Mbah? Ada apa?" "Aku berhasil membawa Evan ke rumah. Alhamdulillah. Tapi sebagai gantinya dia harus sakit." "Sakit apa, Mbah?" "Kolong wewe itu telah menyamar menjadi istrimu. Dialah yang meneror kita selama ini. Keberadaan istrimu yang disebut-sebut sering mendatangi rumah ini merupakan perwujudan lain dari kolong wewe itu. Evan adalah incaran kedua dari kolong wewe itu," jelas Mbah Uti. "Semestinya hal ini kita waspadai agar Evan dan Suci tidak menjadi incarannya. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Sumur itu harus kita tutup paten agar keberadaan kolong wewe itu tidak merongrong kita lagi. Namun ada satu hal lagi yang tak bisa aku cegah dari pergerakannya." Badri dan Abah hanya diam menyimak semua cerita Mbah Uti. "Kolong wewe itu merupakan suruhan dari orang yang membenci keluarga kita. Ketika aku melakukan perjalanan batin, terlihat banyak sekali sosok-sosok yang bertengger di rumah ini. Bukan hanya kolong wewe saja, namun beberapa sosok ikut meramaikannya." "Maksudnya meramaikan gimana tuh, Mbah?" "Benar, begini loh. Hal ini disebabkan gelang yang menjadi penghubung antara mereka dengan keluarga kita masih berada di genggaman kita. Setidaknya kita harus menjauhkan gelang itu atau menghancurkannya."
Lalu bagaimana langkah kita selanjutnya, Mbah? Tanya Abah. Mbah Uti memegangi tangan Abah. Matanya berkaca-kaca sambil mengucapkan satu kalimat yang benar-benar mengejutkan. Jika ini tidak berhasil, maka keluarga kita akan selalu diincar oleh kolong wewe, jelas Mbah Uti. Sejauh ini Mbah Uti telah banyak membaca pergerakan kolong wewe itu, namun dia belum tahu siapa pelaku dan pengirimnya. Kita harus benar-benar waspada. Menuju 100 hari kematiannya, kolong wewe itu menempati makam istrimu. Kita tidak bisa mengusirnya. Mbah, apapun caranya, kita akan lakukan, ujar Badri. Tidak ada cara lain selain menemukan pelaku di balik ini semua, entah siapapun pelakunya itu. Tapi aku yakin dia telah merekam jejak perjalanan keluarga ini. Itu artinya orang itu telah mengetahui banyak hal tentang keluarga kita ya, Mbah? Tanya Badri. Benar sekali. Karena itu aku tak bisa merespon lebih dalam terhadap perjalanan batinku, karena beberapa pergerakanku terbatasi, sehingga aku tak bisa merasakan energi mana yang menjadi penghubung antara kolong wewe itu dengan pelakunya. Ya, ini memang aneh. Kita semua telah tertipu oleh pergerakan pelaku. Pelaku memang lebih cerdik memainkan situasi seperti ini. Dia selalu menyerang orang-orang yang memiliki emosi yang amat sangat tinggi dan labil. Maksudnya Mbah Uti, Maya, Evan, Suci, ketiganya memiliki emosi yang tinggi dan labil. Jadi begini, Mbah. Kalau kolong wewe itu menyamar jadi istriku, berarti selama ini kita diteror oleh sosok itu. Apakah ada kemungkinan Ranti akan mendatangi rumah ini? Tanya Badri. Kemungkinan dia akan datang, tapi aku tak bisa memprediksi lebih jauh tentang itu, jelas Mbah Uti. Jika begitu, tugas kita adalah menjaga Maya, Suci dan juga Evan, Mbah. Lalu kita harus membuang jauh-jauh gelang itu atau mungkin menghancurkannya. Mbah Uti mengangguk pelan. Abah yang sedari tadi terdiam mulai angkat bicara. Aku sebenarnya curiga dengan tukang sapu itu. Tukang sapu? Siapa dia? Tanya Mbah Uti. Beberapa hari kemarin, Evan dan Suci mendapati tukang sapu yang sedang membersihkan sumur. Sesekali sumur itu disiram menggunakan air kembang, lalu dibersihkan, ucap Abah. Ya, benar. Itu adalah pelakunya. Apakah dia warga sini? Kata Mbah Uti. Bukan. Dia tidak terlihat seperti warga di sini kok. Hanya saja aku tak sempat memergokinya karena dia tahu keberadaanku dan mereka langsung kabur, ucap Abah. Mbah Uti terus mengingat siapa tukang sapu itu sebenarnya. Hari sebelum kematian Ranti, memang ada tukang sapu yang membersihkan halaman rumah serta sumur itu. Berarti pelaku telah menaruh kalung wewe itu bertahun-tahun lamanya, dan sebelum Ranti mati, ucap Mbah Uti. Maksud Mbah Uti, pelaku itu merupakan orang yang tidak menyukai Ranti. Aku yakin itu. Jika memang benar prediksiku, dia akan datang di hari ke-100 kematian Ranti. Kenapa harus hari ke-100 sih, Mbah? Karena di hari itu tubuh Ranti akan kembali ke alamnya. Sebelum kembali, dia akan ditarik kembali untuk dijadikan wadah bagi kolong wewe itu. Dan kita harus waspada. Panjang ceritanya, kita lanjut di hari besok ya. Terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih untuk Restu Wiratmaja yang tulisannya keren, mantap. Besok kita lanjutin lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.